Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Robani, NIM saya 41519012. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 6 mata kuliah pengantar cloud computing. Materi yang akan kita bahas yaitu apa itu SaaS, apa itu PaaS, apa itu IaaS. SaaS yaitu Software as a Service. Nah, di sini ada beberapa pembahasan, ada pengertian, karakteristik, keuntungan, kerugian, contoh, dan kapan menggunakannya. Pengertian SaaS. SaaS atau Software as a Service adalah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. SaaS juga disebut sebagai layanan aplikasi cloud. SaaS memanfaatkan internet untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh vendor pihak ketiga. Ketika kamu menggunakan model layanan SaaS, kamu hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana layanan yang kamu gunakan seperti data di samping atau bagaimana aplikasi tersebut maintain, karena hal tersebut bukan merupakan servis yang disediakan penyedia layanan. Karakteristik SaaS. Kamu mungkin sudah paham tentang ciri atau karakteristik model layanan SaaS. Karakteristik ini membantu kamu dalam menentukan apakah layanan yang kamu gunakan apakah benar SaaS atau bukan. Nah, berikut karakteristik SaaS. 1. Dikelola dari lokasi pusat. Kedua, di host di server jauh. Ketiga, dapat diakses melalui internet. Keempat, penggunaan layanan tidak bertanggung jawab atas kerusakan pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Lanjut. Keuntungan SaaS. Jika kamu menggunakan model layanan SaaS, kamu bisa langsung memanfaatkan layanan tersebut tanpa harus membuat sendiri atau in-house development. Pengguna layanan tidak perlu mengkhawatirkan tentang ketersediaan dan reliabilitas aplikasi, karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan. Penggunaan layanan hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi hanya budget yang tersambung oleh internet. Lanjut. Kerugian SaaS. Ketika kamu menggunakan model layanan SaaS, kamu tidak memiliki kendali penuh atas layanan aplikasi yang kamu gunakan. Jadi, ketika kamu tidak bisa seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan. Selain itu, kerugian model layanan SaaS yaitu ada interoperabilitas, kurangnya dukungan integrasi dan kustomisasi, kurang kontrol dan keamanan data, dan yang terakhir keterbatasan fitur dan performa. Contoh SaaS yaitu sebagai berikut: email publik, Yahoo, Hotmail, MSN, Gmail, Instant Messaging, ada Skype, Talk, Yahoo, ada social network, ada Facebook, YouTube, Twitter. Nah, dan beberapa contoh lainnya populer yaitu Google, situs FC, Dropbox, Salesforce, Cisco Web, Subcons, dan Adobe Creative Cloud, dan yang lain-lain. Ini beberapa contoh yang sudah ada di gambar. Nah, kapan menggunakan SaaS? Yaitu SaaS mungkin menjadi opsi paling bermanfaat dalam beberapa situasi. Banyak sekali kegiatan dalam bisnis atau personal sangat membutuhkan layanan SaaS. Lantas, kapan kamu harus menggunakan SaaS? Yaitu ketika sebuah startup atau perusahaan kecil yang membuat apps atau project dengan cepat dan tidak punya waktu untuk masalah server atau perangkat lunak. Ketika mengerjakan proyek jangka pendek yang membutuhkan kolaborasi cepat, mudah, dan terjangkau. Aplikasi yang tidak terlalu sering dibutuhkan sepenuhnya perangkat lunak pajak. Nah, materi yang kedua yaitu PaaS atau Platform as a Service.
Pengertian di sini ada beberapa pembahasan seperti yang tadi, sama saja. Yang pertama, pengertian PaaS. PaaS atau Platform as a Service adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. PaaS memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan digunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Ketika kamu menggunakan layanan model SaaS, semua server, penyimpanan, dan jaringan dikelola oleh perusahaan atau penyedia pihak ketiga. Namun, perusahaan developer dapat mengelola manajemen aplikasi. Karakteristik PaaS. PaaS sendiri memiliki banyak karakteristik tersendiri daripada layanan cloud lainnya. Berikut ciri-ciri. Dibangun di atas teknologi virtualisasi. Menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi. Dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama. Mengintegrasi layanan web dan basis data. Lanjut, keuntungan PaaS. Ketika kamu menggunakan layanan model PaaS, maka kamu yang membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan keuntungan PaaS seperti berikut: pengembangan dan penyebaran aplikasi yang sederhana dan hemat biaya, dapat diukur. Ketiga, proses develop dapat menyesuaikan aplikasi tanpa kesulitan mempertahankan perangkat lunak. 4. Pengurangan signifikan dalam jumlah pengkodean yang dibutuhkan. 4. Migrasi lebih mudah dan ke mode hybrid. Terus kerugian PaaS. Nah, beberapa masalah yang bisa kamu temukan saat menggunakan PaaS yaitu masalah keamanan. Fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan PaaS adalah keamanan platform. Hal tersebut berarti keamanan ditujukan kepada platform, bukan keamanan aplikasi kita. Sehingga kamu harus tetap memperhitungkan risiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Contoh PaaS yaitu ada beberapa contoh, ada Windows Azure, iCloud, Amazon Web Services, dan beberapa yaitu contohnya seperti Windows, Heroes, Force.com, Google Apps Engine, Apache Store, dan yang lain-lain. Ini ada contoh gambarnya, beberapa contoh. Lanjut. Kapan menggunakan PaaS? Ketika kamu ingin merampingkan alur kerja ketika beberapa developer mengerjakan proyek pengembangan yang sama, maka PaaS solusinya. PaaS sangat bermanfaat jika ketika harus membuat aplikasi khusus. Layanan cloud ini juga dapat sangat mengurangi biaya dan dapat menyederhanakan beberapa tantangan yang muncul jika kamu dapat dengan cepat mengembangkan atau menggunakan aplikasi. Nah, materi yang ketiga yaitu ada IaaS atau Infrastructure as a Service. Pengertian IaaS yaitu adalah jenis model layanan cloud yang dapat dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. Para penyedia layanan IaaS menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, storage, dan ruang data center. IaaS merupakan layanan yang memungkinkan kamu menggunakan server tanpa harus membeli komputer dan peralatan secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Karakteristik IaaS yaitu ada sumber daya tersedia sebagai layanan, biaya bervariasi tergantung konsumsi, layanan sangat scalable, banyak pengguna di satu perangkat, organisasi tetap memegang kendali penuh atas infrastruktur, dinamis dan fleksibel. Keuntungan IaaS yaitu sesuai yang dijelaskan sebelumnya. Jika IaaS merupakan model layanan yang penggunaan tidak perlu lagi membeli komputer dan peralatan secara fisik untuk membangun server. Nah, ini beberapa ada keuntungannya, yaitu model cloud computing yang paling fleksibel, mudah untuk mengotomatiskan penyebaran, penyimpanan, jaringan, server, dan kekuatan pemrosesan. Pembelian layanan dapat didasarkan pada konsumen. Klien memegang kendali penuh atas infrastruktur mereka. Resource dapat dibeli sesuai kebutuhan.
Mohon maaf, tadi rekamannya terhenti. Sekarang kita lanjut. Kerugian IaaS saat kamu menggunakan model layanan cloud computing IaaS, maka kamu harus mengurus sendiri OS, keamanan, aplikasi, database, dan lain-lain. Karena kebanyakan penyedia layanan hanya menyediakan server dan jaringan. Contoh IaaS yaitu ada seperti gambar berikut ini, dan yang lainnya yang populer termasuk Digital Ocean, Linode, Raspberry, Amazon Web Service atau AWS, Cisco Metacloud, Microsoft, Google Compute Engine atau GCA, dan masih banyak yang lainnya. Kapan menggunakan IaaS? Yaitu sama halnya SAS dan PaaS. Ada beberapa situasi khusus ketika IaaS paling menguntungkan. Ketika kamu mempunyai startup dan perusahaan kecil, IaaS mungkin solusi terbaik dibanding menghabiskan waktu dan uang untuk membeli dan membuat perangkat keras dan perangkat lunak. Kapan saja Anda tidak yakin dengan tuntutan aplikasi baru, IaaS menawarkan banyak fleksibilitas dan skalabilitas. Nah, saya dapat materi dari beberapa web yang terdapat di daftar pustaka. Sekian dari saya presentasi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.